tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Firly Bahuri memenuhi panggilan Barreskrim Polri pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023. Ia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK nonaktif itu tiba sekitar pukul 9.13 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini merupakan panggilan kedua Firly setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly sebelumnya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 1 Desember. Usai diperiksa selama kurang lebih 10 jam, Firly mengaku sangat taat hukum dan menjunjung tinggi proses hukum yang tengah bergulir. Firly pun memastikan akan menghormati hukum yang tengah bergulir. Ia juga meyakini kepastian hukum akan berjalan. Berita berikutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kekhususan Jakarta atau DKJ dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen pada Selasa 5 Desember 2023. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun memberikan tanggapan mengenai RUU DKJ yang mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKJ dilakukan oleh Presiden. Mahfud menyatakan bahwa dirinya tak masalah dengan hal tersebut. Dia menambahkan bahwa penunjukan gubernur di DKJ oleh Presiden jika sudah diputuskan dalam undang-undang berarti mempunyai sifat yang mengikat. Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Ahmad Baidowi atau Awik menyampaikan alasan mengenai RUU DKJ yang mengatur penunjukan, pengangkatan, serta pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKJ dilakukan oleh Presiden. Awik juga menjelaskan bahwa hal inilah yang menjadi kekhususan Jakarta dari provinsi lainnya. Awik juga mengatakan sempat ada diskursus di balik agar mekanisme penunjukan gubernur sepenuhnya dilakukan oleh Presiden. Namun terdapat pertimbangan lainnya untuk kepala daerah di daerah otonom harus melakukan pemilihan melalui proses demokratis. Menurut Awik, fraksi-fraksi di Balek menyetujui adanya dua pertimbangan tersebut, yaitu penunjukan gubernur dilakukan oleh Presiden dengan melibatkan DPRD DKJ atau menerapkan sistem pemilihan tidak langsung. Dia menilai mekanisme tersebut tidak menghilangkan proses demokrasi dan menurutnya pemilihan tidak langsung juga menerapkan prinsip demokrasi. Berita terakhir, Polda Metro Jaya memberikan tanggapan terkait dugaan intimidasi atau pelarangan terhadap seniman Butet Kertarajasa yang berbicara soal politik dalam pergelaran di tim berjudul Musuh Bebuyutan yang digelar di Jakarta pada Jumat 1 Desember 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melihat sesuatu peristiwa dengan utuh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Polda Metro Jaya juga membantah terkait adanya dugaan intimidasi seperti kabar yang beredar. Truno Yudo pun mengatakan bahwa kepolisian bergerak berdasarkan aturan yang berlaku terhadap setiap kegiatan umum masyarakat. Di sisi lain, Wadirintel Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana mengungkapkan dari panitia pementasan itu sebelumnya memasukkan permohonan izin untuk kegiatan yang digelar di tim pada 1 dan 2 Desember. Ia juga mengatakan izin tersebut diberikan merujuk pada peraturan yang berlaku yang memerlukan surat izin kepolisian. Miko mengatakan permohonan dari pihak panitia penyelenggara yaitu Kayan Production masuk pada Rabu 8 November 2023 dan segala persyaratan telah dipenuhi oleh pihak panitia. Miko juga menyampaikan bahwa surat izin kegiatan tersebut terbit pada 13 November 2023. Kapolrestro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan setelah surat izin tersebut terbit, personelnya pun turut mengikuti peraturan yang mengharuskan adanya pengamanan terhadap kegiatan tersebut agar berlangsung dengan aman, karena acara itu disaksikan oleh sejumlah pihak VIP, termasuk kontestan pemilu 2024. Susatyo menegaskan untuk tetap juga berkoordinasi dengan keamanan kawasan tim. Perwakilan dari Sekretariat Kayan Production, Indah, di kantor polisi mengaku dirinya yang pada saat itu mengurusi surat-surat pementasan teater ke kepolisian dan mengklaim bahwa tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian saat penandatanganan surat itu. Indah juga menjelaskan secara lugas surat pernyataan administrasi yang dimaksud Butet sebagai intimidasi dan larangan bicara politik saat pementasan. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 6 Desember 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih.